Penggunaan sistem interkoneksi dengan multiple hierarki, performa tinggi pun ternyata belum cukup untuk meningkatkan performa yang lebih maksimal. Adanya beberapa kendala-kendala, misalnya kendala listrik dan sebagainya, terutama untuk bus-bus yang sinkronus, ya, itu sering bermasalah. Kemudian pada kecepatan data yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, ini ternyata semakin sulit untuk melakukan fungsi sinkronisasi dan arbitrase secara tepat waktu. Kemudian muncul lagi masalah baru, yaitu adanya chip multi-core atau multiprosesor dengan beberapa prosesor dan memori yang signifikan dalam satu keping chip. Sehingga tahun 2008 itu Intel mengembangkan sebuah skema yang bernama Quick Path Interconnect atau QPI dengan model pendekatan point to point. Nah, QPI memiliki karakteristik yang berbeda ya dengan sistem bus sebelumnya. QPI itu memiliki multiple direct connection, di mana beberapa komponen dalam sistem itu berpasangan dan dapat menggunakan jalur langsung ke komponen-komponen yang lain. Nah, ini menghilangkan kebutuhan untuk menentukan jalur dalam sebuah bus yang sama atau jalur yang sama. Kemudian menggunakan pendekatan protokol berlapis, di mana arsitekturnya itu hampir mirip pada protokol jaringan, ya, yaitu protokol TCP/IP yang menggunakan arsitektur protokol berlapis. Data ditransfer dalam bentuk paket. Jadi data tidak dikirim dalam bentuk bit mentah, tapi sudah terpaket. Jadi setiap data itu memiliki header dan kode-kode yang lain. Nah, ini adalah gambar struktur koneksi QPI. Ada jalur-jalur yang disebut sebagai jalur link, atau QPI link yang berwarna hijau. Nah, ini memungkinkan data bisa berpindah ke seluruh jaringan. Misalnya ini ada 4 core, ya, core A, B, C, dan D. Nah, jadi data bisa berpindah dari core A, B, C, dan D sesuai kebutuhan. QPI ini memungkinkan setiap core bisa mengirimkan ke I/O yang dituju atau ke memori yang dituju. Misalnya, jika inti A atau core A itu akan mengirimkan device yang ada di core A, berarti dia bisa langsung mengirimkan langsung. Nah, kalau core A ini itu membutuhkan pengontrolan memori yang ada di dekat core D, maka core A ini harus mengirimkan permintaan terlebih dahulu ke core yang dekat dengan D. Nah, misalnya melalui B atau melalui C. Kemudian C atau B itu baru mengirimkan atau meneruskannya ke core D, sehingga datanya bisa langsung dikirim ke memori yang ada di D. Begitu juga kalau hendak mengirimkan atau mengakses device di perangkat-perangkat yang lain. Yang QPI ini juga menggunakan protokol berlapis, di mana ada beberapa lapisan atau layer yang ada. Yang pertama adalah layer fisik. Ini terdiri dari beberapa kabel aktual yang membawa sinyal-sinyal atau sirkuit-sirkuit logika yang mendukung fitur-fitur yang ada di QPI. Ya, ini menentukan sinyal true false-nya. Satuan transfer pada lapisan fisik ini adalah 20 bit yang disebut sebagai FIT, ya, satuan fisik. Jadi satu FIT itu ada 20 bit. Kemudian layer di atasnya adalah layer link. Ini bertanggung jawab atas transmisi dan kontrol aliran yang andal. Unit transfer pada lapisan link ini adalah FLIT, yang isinya ada 80 bit. Jadi satu FLIT ada 80 bit. Kemudian yang di atas itu adalah protokol atau layer routing. Nah, ini menyediakan cara kerja untuk mengarahkan paket-paket data yang diminta. Kemudian yang paling atas, layer paling atas adalah protokol. Ini adalah sekumpulan aturan tingkat tinggi untuk melakukan pertukaran paket data antar device. Sebuah paket terdiri dari sejumlah FLIT yang tidak terpisah. Kemudian berikutnya ada Peripheral Component Interconnect, itu PCI, dan yang terbaru adalah PCI Express. PCI sendiri itu dibuat oleh Intel tahun 90. Ya, fungsinya untuk mengintegrasikan perangkat-perangkat periferal yang lebih cepat ya dibanding dengan periferal yang terhubung ke serial. Namun PCI bus ini belum bisa mengimbangi tuntutan data rate dari perangkat yang terpasang. Sehingga di tahun 2003, sekitar 2003, itu dikembangkan PCI Express yang menggunakan skema pendekatan point to point. Yang maksudnya adalah ini menggantikan skema bus semacam PCI itu sendiri. Kapasitasnya lebih tinggi sehingga mendukung kebutuhan-kebutuhan perangkat yang rate-nya tinggi juga, seperti gigabit Ethernet, atau perangkat jaringan yang kecepatannya sampai 1 gigabit per detik.
Nah, konfigurasi PCI Express ini terdiri dari sebuah switch yang mengatur perpindahan aliran dari beberapa slot PCI Express. Kemudian ada PCI Express Endpoint. Ini adalah sebuah I/O device atau controller yang mengimplementasikan PCI Express. Ya, seperti gigabit Ethernet, kartu grafis, video controller, kemudian antarmuka disk dengan kecepatan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, di PCI Express ini memungkinkan sebuah endpoint atau perangkat tadi itu bermigrasi ke PCI Express dengan melakukan perilaku yang sama seperti PCI sebelumnya. Kemudian ada juga, walaupun tidak semuanya sekarang, PCI Bridge. Mungkin perangkat PCI lama, ya, perangkat-perangkat device PCI lama, kartu tua itu bisa dihubungkan ke sistem berbasis PCI Express. Jadi, PCI Express ini masih mendukung sistem PCI yang lama. Ini biasanya ada di perangkat PCI Express yang awal-awal, ya. Walaupun mungkin yang sekarang tidak semuanya. Nah, PCI Express ini juga menggunakan pendekatan berlapis, di mana ada beberapa layer. Yang pertama layer fisik, terdiri dari kabel, sirkuit yang membawa sinyal. Kemudian ada data link, ini bertanggung jawab untuk transmisi yang handal dan kontrol aliran data. Nah, paket data yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh library ini disebut sebagai data link packet layer. Kemudian transmisi ini menghasilkan dan mengkonsumsi paket data yang digunakan untuk menerapkan mekanisme transfer data, load atau store, dan juga mengelola kontrol aliran dan paket tersebut antara dua komponen pada link. Paket data yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh transaction link ini disebut sebagai paket transaksi layer atau TLP, transaction layer packet. PCI Express sendiri saat ini sudah sampai ke versi 5 yang dirilis tahun 2019 kemarin, di mana kecepatannya bisa mencapai untuk yang satu kali 3,94 GB per detik. Untuk yang 16 kalinya bisa sampai 63 GB per detik. Dan rencananya tahun depan itu akan dirilis yang versi 6, yang kecepatannya untuk yang satu kalinya sampai 7,88 GB per detik. Ini sudah sangat jauh berbeda dari PCI Express yang versi 1 yang dirilis tahun 2003, yang kecepatannya 250 MB per detik. Nah, saat ini PCI Express umumnya digunakan untuk perangkat-perangkat eksternal semacam kartu video, kartu grafis, atau perangkat-perangkat yang membutuhkan kecepatan sangat tinggi. Semua kartu grafis yang ada sekarang bahkan terhubung ke komputer melalui PCI Express. Ini yang menggantikan PCI dan juga slot AGP yang pernah ada sebelumnya. Ya, sebelumnya pernah ada yang namanya AGP atau AGP. Kemudian beralih ke slot PCI Express. Oke, demikian pertemuan di minggu kelima ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.